Kami Kasakes. Nah, pada episode ini adalah pertama kali episode Kasakes membuat sebuah podcast. Nah, tentunya episode pertama banyak bintang-bintang tamu atau narasumber yang sangat istimewa dan membuat kita banyak pengetahuan. Oke, yang pertama narasumber kita atau bintang tamu kita adalah Pak Jeki. Betul kan, Pak Jeki? Pak. Nah, Pak Jeki adalah guru BK di SMA Negeri 3 Batam. Oke, tanpa lama-lama Pak ya, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke. Menurut Bapak, pandangan Sinja mengenai kesehatan mental itu gimana? Iya, pandangan subjeknya siapa dulu? Bapak, Mas ya? Menurut Bapak, kesehatan mental ya? Iya. Kesehatan mental itu berkaitan dengan jiwa, psikis, sama emosi. Oke. Nah, kesehatan mental itu kalau orang yang sehat mentalnya berarti emosinya terjaga, jiwanya terjaga, psikisnya terjaga. Sedangkan yang gangguan mental itu berkaitan dengan adanya gangguan emosi, ada gangguan jiwa, ada gangguan dari psikis. Nah, karena tadi kan telah pengertiannya telah disampaikan ataupun pandangan Bapak kan. Nah, soalnya apa sih jenis-jenis kesehatan mental menurut Bapak? Jenis-jenis kesehatan mental ya. Jenis itu yang gimana ya? Mungkin contohnya. Contoh-contohnya macam-macam. Kalau macam-macam kesehatan mental itu kan berkaitan dengan emosi banyak, termasuk depresi, stres kan, terus gangguan yang bipolar ya, yang bipolar juga termasuk, terus yang termasuk overthinking atau yang lain-lainnya dia lebih ke emosi sama jiwa sama psikis gitu, banyak tuh. Kalau mau disebutin banyak nih. Mau dibacain? Boleh Pak. Oke. Jadi ada yang namanya ADHD. ADHD ini yang kayak mana ya? Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kalau disorder berarti bermasalah ya. Ya. Nah, jadi ada masalah dengan attention-nya, perhatiannya, kefokusannya, seperti itu. Itu ADHD. Terus ada agorafobia. Ini fobia itu berarti ketakutan ya. Iya. Nah, fobia di sini dia takut minta tolong dengan orang lain. Oh, Gitu. Jadi fobia banyak ya. Fobia ketinggian, fobia jarum suntik. Nah, fobia misalnya takut air, kedalaman, seperti itu. Nah, fobia ini biasanya berkaitan dengan trauma. Oh, jadi ada sangkutannya Ya, misalnya kecil kita sering disuntik ya kan, Iya, ya kan. iya, iya. Jadi ketika kita disuntik, mungkin waktu itu dokternya terlalu sakit, ya kan. Iya, iya, Jadi waktu betul. kita disuntik, jadinya trauma tuh. Waktu udah besar, kenapa kita nggak disuntik? Betul. Terkadang fobia ini secara logis, ya kan nggak masuk akal nih, Ya. gitu kan. Dan secara logis pun dia sebenarnya bisa nih, secara mental dia kuat nih, tapi alam bawah sadarnya nggak bisa bohong, No. gitu. Oh, suntik aja aku nggak apa-apa, pas disuntik dia pingsan. Dia mentalnya ada, berani, tapi alam bawah sadarnya nggak bisa bohong, gitu. Nah, itu yang namanya fobia. Nah, ini banyak, apalagi nih ya, di sini ada anorexia nervosa, ya, agak gugupan ya. Oh, beban iron and cost. Nah, sebenarnya kita semua nggak bisa lepas ya yang namanya kesehatan mental ini, kita pasti ada masalah. Entah di bidang apa gitu. Terkadang kita bisa emosinya, tapi terkadang kita negatif thinkingnya ada. Gitu. Kita bisa kontrol emosi, tapi ternyata ada suatu hal yang kita nggak bisa kontrol. Gitu. Ini banyak nih, body dysmorphic disorder. Kalau udah kata disorder itu berarti bermasalah ya. Ya, bermasalah. Depresi, gangguan jiwa, gangguan tidur. Oh, ya siapa nih yang itu Terus tidurnya berjalan. Ada ya kan? Ada. Terus kecemasan sosial yang kayak tadi. Anxiety. Terus di sini ada bipolar. Bipolar tahu? Apa tuh? Ini ya, yang apa itu yang awalnya moodnya bahagia, tiba-tiba jadi sedih. Jadi moodnya tuh swing berayun ya, apa namanya? Swing. Ya gitu. Nah, itu termasuk namanya bipolar. Kepribadian ganda.
Perbandingan ganda ini. Apa tuh? Yang gimana? Yang memiliki lebih dari Satu sifat kepribadian. Sebenarnya sih kalau secara saintis banyak ya, ada beberapa orang yang dia itu kepribadian ganda. Tapi contohnya sedikit. Karena kepribadian ganda itu antara pribadi satu yang dua, mereka tuh tak terhubung. Dan tidak tahu apa yang dilakukan sebelahnya. Gitu. Waktu dia lagi sadisme misalnya, dia nggak. Waktu dia lagi yang baiknya, dia nggak tahu apa yang dilakukan sadismenya. Oh. Nah jadi, tapi yang kasus itu sedikit. Sedikit. Jadi yang namanya, yang benar-benar yang apa namanya tuh kepribadian ganda tuh sedikit. Gitu. Yang ada, dia memang berubah sifat, tapi dia masih ingat, dia masih sadar, dia tahu dia gitu. Jadi kalau itu ya banyak ya. Dirubah kan sifat karakter ya kan. Mungkin kita pas lagi ini suka, taunya kita benci sama dia gitu kan. Nah itu ada tuh. Tapi kita sadar gitu. Beda ya Pak dengan perbandingan ganda. Ya beda sama kepribadian ganda. Kalau contohnya tuh sedikit. Kepribadian ganda secara saintis ya. Memang ada tapi itu dikit ya. Terus narsistik termasuk juga loh. Iya. Ya. Narsistik itu gangguan mental. Oh, begitu. Ya, jadi narsistik ini kayak apa ya? Dia kalau nggak diperhatikan, tidak dipuji, tidak dilihat, tidak didengarkan, dia bermasalah. Dan dia tuh mencari perhatian. Ayo. Ya, banyak kan Ya, contohnya. banyak. Jadi contohnya misalkan orang pingsan. Orang pingsan itu sebenarnya dia hanya 20 detik. Ini 20 detik. Ya. Kalau udah lebih dari 20 detik itu udah masuk koma. Jadi sebenarnya pingsan itu hanya 20 detik dan dia sudah sadar, tapi dia lemes. Tapi kalau dia masih pura-pura tidur berarti dia cari perhatian. Berarti narsis. Ya lebihnya sih. Nah, itu yang harus kamu tahu. Nah, tipe-tipe yang narsisme itu yang seperti itu juga termasuk. Terus misalnya kalau sekarang kan orang pakai media sosial, misalnya IG ya kan, IG. Pas dia banyak yang like, dia bahagia. Pas nggak ada yang like, dia sedih. Gitu, ini termasuk gejala-gejala narsis. Oke, mungkin itu aja dulu Pak. Oke, selanjutnya yang awal. Kalau kita teruskan takut tergantung dengan durasi. Oke. Oke, selanjutnya gimana sih cara menjaga kesehatan mental untuk para remaja? ya kasih dong tips and tricks ya Pak. Sebenarnya mencegah ya, itu banyak upaya ya. Sebenarnya kayak aktivitas fisik, aktivitas sosial, bantu orang lain gitu. Terus kita berpikir positif, jangan negative thinking. Terus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah gitu. Kita harus kuat mentalnya gitu. Mental yang kuat ini berarti kita punya prinsip, punya pendirian, tidak mudah putus asa gitu. Ini bukan akhir dunia gitu, walaupun terjatuh gitu. Jadi tidak mudah dipengaruhi orang lain. Kita kuat mental kita. Mental itu bukan kita berani aja ya, tapi kita tuh bisa menyikapi apapun yang terjadi. Patah hati kita mudah move on. Seperti itu termasuk dari kekuatan mental. Berani tampil. Iya betul. Tapi usahain ya kita melakukan kegiatan fisik dan hubungan sosial. Jadi komunikasi itu paling penting nih. Ya contohnya aja kalau misalnya kita curhat. Kalau remaja curhat sama siapa sih? Ada Sih sama kawan ya. dia kawan. Oke, sama kawan boleh. Karena itu merasa ngurangin ngurangin. kayak apa namanya itu kayak lega sedikit lah. Ya. Gitu. Nah, tapi kita harus benar-benar dengan orang tua. Yang udah dewasa pun harus komunikasi dengan orang tua, apalagi yang masih remaja atau anak-anak harus sering-sering komunikasi dengan orang tua. Jadi kalau pulang sekolah, jangan ke kamar langsung. Kalau ibu lagi di dapur, usahain kita ke dapur, entah apa aja diobrolin. Dia lagi nyuci piring, kita ngelapnya gitu kan, pasti ada obrolan. Iya. Dan ketika orang tua tahu kita akan tahu orang tua gitu. Kita mau izin kemana, orang tua tahu kita, jadi orang tua akan percaya dengan kita. Iya. Gitu. Jadi nggak ada kecurigaan. Mas, saya mau ngerjain PR, karena nggak pernah komunikasi, jawab orangnya tuanya apa? Kamu ngapain? Kerja kelompok mana ada? Kamu mau nongkrong ya? Gitu kan? Karena kita nggak sering ngobrol.
Jadi orang tua curiga, nggak tahu teman kita siapa dan kemana. Itu terus pastikan tubuh kita cukup istirahat dan makan yang bergizi. Nah, selanjutnya kan tadi udah kesehatan mental, selanjutnya tentang trauma. Menurut Bapak apa trauma itu, Pak? Tadi yang trauma itu yang udah Bapak jelasin sedikit yang di awal ya. sedikit, ya. Ini trauma ini termasuk kesehatan mental juga. Jadi trauma ini berkaitan dengan hal-hal yang benar-benar membekas ya. Iya, bekas. Membekas ya kan. Banyak loh trauma. Apa itu, Pak? Kayak ada yang takut jarum suntik kayak tadi ya kan, atau dia pernah ada cicak atau kecewa, dia jatuh ya kan, habis itu dia takut tuh, trauma tuh. Atau ada ketika masih bayi ya, dia itu pas lahir masuk ke inkubator, masuk dengan alat bantu pernapasan seperti dia dengan alat mesin-mesin, dia takut suara mesin sampai dia besar gitu. Karena waktu itu mungkin kalau kelahiran itu kan bertaruh dengan nyawa ya. Iya, betul. Nah, otak kita tuh udah merekam dari bayi. Makanya alam bawah sadar kita. Nah, trauma-trauma ini banyak. Trauma jatuh. Nah, kalau misalnya orang jatuh, itu kan trauma hati ya, trauma emosi ya. Kalau cedera itu trauma nggak sih? Itu trauma. Tapi trauma kita bagian otot atau tangan atau itu. Tapi bukan ya itu perasaan. Gitu. Nah, trauma itu banyak. Baik fisik dan psikis gitu. Nah, selanjutnya kira-kira penyebab utama dari trauma itu apa aja? Apakah mungkin dari lingkungannya atau bisa juga dari suatu insiden? Biasanya dari insiden. Trauma itu ya lingkungannya pasti insiden ya. Iya, Kan gitu kan. Trauma ini yang dikhawatirkan adalah dia terbersit di hatinya, terbersit di pikirannya, tertanam gitu, atau misalnya di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar tahu? Alam bawah sadar tahu nggak? Apa tuh? batin kita. Alam bawah sadar, ayo. Sadar itu seperti kayak apa ya? Sumber utama dari diri kan? Alam bawah sadar itu bagian diri kita yang benar-benar kadang-kadang yang kita tidak tahu. Gitu. Yang mengontrol kita juga. Contohnya, kamu naik mobil Iya. dari sini ke rumah. Sering kan? Udah terlalu sering. Dan itu sudah direkam di otak kita. Terus hari itu kamu berdua jalan terus ngomong temannya. Nanti kita mampir sana ya. Oke, mampir waktu sebelum pulang ya. Tapi dia langsung bablas aja langsung sampai rumah. Ngerti? Nah, jadi yang ngontrol dia tuh alam bawah sadar. Karena udah terbiasa, dia langsung otomatis gitu, otomatisasi dia pulang. Nah, alam bawah sadar itu bagian dari kita yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi dia kayak misalnya kayak trauma tadi, mentalnya kuat, dia berani, tapi dia pingsan. Itu alam bawah sadarnya. Nah, ketika hipnotis, itu yang digali itu alam bawah sadarnya. Gitu, termasuk hipnotis, alam bawah sadarnya, jadi kita nggak kontrol gitu. Tapi kalau misalnya alam bawah sadarnya dikontrol lebih bahaya. Kita benar-benar hipnotis ya. Tuh, alam bawah sadar. Jadi kesadaran kita tuh di bawahnya, dalamnya lagi gitu, bagian intinya gitu. Dari pikiran-pikiran kita, sebenarnya itu sih rekaman gitu, alam bawah sadar. Ya contohnya aja, alam bawah sadar tuh kayak jatuh cinta. Ya kan, itu naluri kita biasa ya. Iya. Ini kalau remaja biasa jadi cinta ya kan. Alam bawah sadar kita nih gimana ya? Kita suka dia, cinta dia. Secara logika banyak hal negatif dari dia. Oke? Tapi kita akan selalu bela dia. Bagi kita tuh dia tuh baik, dia tuh manis, dia peduli ya kan. Cinta mati. Dibilang cinta mati enggak juga sih. Kira-kira kayak gini ya Pak, kayak misalnya nih, akhir-akhir ini cewek-cewek pada suka sama cowok-cowok yang red flag. Yang apa? Red flag. Yang terlalu banyak. Yang asar atau yang hal-hal yang negatif. Biasanya tuh dibarengi sama red flag. Iya ya. Nah itu termasuk ya gimana ya? Sebenarnya emosi ini bertolak belakang dengan logika. Ketika orang terlalu emosi, logika hilang. Iya. Nah jadi kayak tadi kan, kok dia suka ya sama cowoknya kayak gitu ya kan, yang asar ya kan, gitu kan. Karena terlalu emosi, terlalu suka, terlalu cinta gitu, terlalu jatuh gitu orang. Iya. Atau orang yang terlalu logika, nggak punya perasaan.
Iya kan? Iya, Nah, betul, sebenarnya betul. antara emosi dan logika itu bertolak belakang tapi bisa seimbang. Nah, orang yang seimbang ini yang pasti kuat secara mental. Dia bisa kontrol logikanya, dia bisa kontrol emosinya, tapi dengan kadar yang tinggi, sama-sama tinggi. Jangan rendah ya, emosinya nggak ada, logikanya nggak ada ya. Itu Ya ada tuh. beda lagi. Beda lagi. Tapi itu memang itu. Jadi kita harus mengembangkan logika kita juga, mengembangkan emosi kita juga. Jadi seimbang, Ya sih. intelektual intelijensi sama intelektual emosionalnya. Oke. Nah, soalnya kan tadi udah beberapa. Soalnya ciri-ciri orang mengalami trauma apa aja sih, Pak? Ciri-ciri orang mengalami trauma. Jadi ya ketakutan yang tidak mendasar, gitu. Terus pikiran-pikiran yang tidak nggak logis gitu kan. Misalnya takut seorang perempuan takut dengan laki-laki. Gimana coba? Gimana coba? Mungkin trauma karena ibunya pernah berantem sama papanya. Iya. Yang laki-laki kasar semua, laki-laki sama. Kan nggak ada yang kayak gitu ya kan? Iya. Kan ada juga laki-laki yang baik. Nah, dia tanda-tandanya itu tadi, logikanya nggak jalan, terus kalau trauma ya, kalau dari psikis ya, terus dia ada rasa takut gitu, ada bagaimanapun dia caranya menghindar gitu. Tapi sih sebenarnya trauma ini bisa disembuhkan Gimana tuh, Pak? Sempannya tuh. dengan pembiasaan. Hal yang paling dia takutin dia sering ketemuin. Iya. Nah, Berarti terus dihadapin. ya dihadapin. Yang kedua yang kita terapi itu itu logikanya. Jadi emosional logikanya gitu. Ini loh gitu, ya kan? Iya. Ini biasa loh, ini cuma kayak gigit semut dong gitu ya kan. Nah, kita logika itu ini nggak berbahaya kok gitu. Nah, kita masukkan pemahaman logika dan kita kembangin emosionalnya. Namanya apa ya? Aduh, lupa namanya, tapi ada tuh yang kayak gitu. Berarti fobia sama trauma ini sama nggak, Pak? Ya kan? Fobia sama trauma melihat dari itunya, cara penanganannya, cara apa-apanya. Kalau fobia lebih ke alam bawah sadar. Kalau trauma ini ya hampir mirip ya, tapi trauma bisa nyebabin fobia. Oh gitu. Ya. Tapi fobia itu kan agak lebih berat ya kasusnya ya. Tapi hampir mirip sih. Kalau trauma itu bisa kita ini agak ringan. Kalau fobia itu udah nama penyakit ya. Fobia berarti penyakit ketakutan apa? Ini. Fobia ketinggian. Iya ada. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Jack ini, kira-kira peran orang tua itu penting banget nggak untuk kesehatan mental remaja? Dan kira-kira kenapa? Oh, sangat. Semangat. Ya. Peran orang tua ini, apalagi ibu ya. Ibu itu sebenarnya antara ayah dengan ibu itu perkembangannya beda. Ibu lebih ke emosional, sedangkan ayah ke logika. Logika. Kan lebih banyak dominan laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Iya. Nah, peran ibu ini sebagai yang kedekatan emosional yang sangat-sangat penting gitu. Dalam kayak tadi itu terkait dengan trauma gitu. Misalnya yang melatih, yang menghubungkan, yang memasukkan ke logikanya gitu. Beda perlakuan. Tapi sebenarnya orang tua baik ayah dan ibu sama-sama berperan ya terhadap trauma gitu. Karena orang tua tuh lebih ke mendidik, membimbing. Membimbing ini bukan nyelesain masalah aja. Memang udah ngerencanain gitu, terus menyiapkan gitu, membantu, memudahkan, mengarahkan ke jalan yang benar. Dan pembimbingan ini kan prosesnya lama kan. Betul. Dari kecil kita sampai kita tua pun masih ya kan. Nah, peran orang tua sangat besar. Berbeda kita dengan orang lain yang orang lain itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Iya kan, beda. Kalau orang tua selalu ada. Jadi peran orang tua sangat-sangat penting, apalagi terkait dengan kedekatan emosional ya. Oke, paling terakhir kali, ada nggak sampai pesan-pesan untuk para penonton atau anak pendengar? Untuk Para pendengar atau penonton terkait dengan semua materi yang kita bahas tadi. Oke, jadi pesan ya, pesan sebenarnya kita harus melatih kekuatan mental kita dan kita menjaga emosional kita, psikis kita dengan cara
ya kita bersosialisasi dan berkegiatan aktivitas fisik gitu. Nah, orang tua sangat berperan penting nih tentang perkembangan emosional kita, kejiwaan kita juga. Karena karakter kita tuh sebenarnya diawali dari rumah gitu. Makanya ada yang katanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya. Jauh dari pohon. Sebenarnya itu karena kita terbiasa. Lingkungan kita tuh benar-benar membentuk. Nah, ketika kita orang yang baik dengan kita kan orang tua. Jadi lingkungan itu yang menentukan. Jadi pesan-pesan Bapak itu tadi. Olahraga, apalagi tadi sosialisasi, berkomunikasi, dan kita harus lebih ke orang tua ya. Iya. Komunikasinya. Kita boleh merahasiakan dengan siapapun gitu kan, tapi dengan orang tua jangan pernah merahasiakan apapun. Iya. Kalau kita rahasiakan malah nggak baik. Iya betul. Oke, mungkin itu tadi dari narasumber kita minta tahu kita Pak Jack.